大家好，首先我要自我介绍，我叫 Princess Dennis Shahlendra，我是六年级的学生，我的序号是26，今年是20岁，谢谢大家已经给了我机会。今天我要说一下关于 COVID-19。COVID-19 是什么？这是关于印尼 COVID-19 的发生。描述源于 COVID-19 突反应的受伤的条件，如何保持健康？首先，我们建一起祷告。Bersama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih atas berkat dan kekuatan dan kesehatan yang telah Tuhan berikan kepada saat ini. Saya akan secara khusus berdoa untuk meminta bimbingan Tuhan dalam pembuatan tugas proyek akhir tahun ini. Saya berharap agar tugas proyek bisa diselesaikan dengan baik dan lancar. Saya juga berdoa untuk teman-teman yang lain yang juga akan mengerjakan proyek masing-masing. Semoga dengan bimbingan Roh Kudus kami bisa diberikan pengetahuan untuk dapat mengerjakan dan menyelesaikan proyek yang diminta dengan rasa tanggung jawab juga. Demikian doaku ini yang tidak sempurna. Saya menyerahkan sepenuhnya dalam nama Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan sahabat yang setia sepanjang segala abad. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Virus corona atau COVID-19 adalah penyakit baru yang disebabkan virus corona yang baru yang sebelumnya tidak pernah ditemukan pada manusia. Kasus ini dimulai menyebar di akhir tahun 2019 di kota Wuhan, China. Gejala utama yang adalah demam, rasa lelah dan batuk kering. Beberapa pasien mungkin mengalami rasa nyeri dan sakit hidung, tersumbat, pilek, sakit tenggorokan atau diare. Gejala-gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Menurut penelitian yang sudah ada, kasus COVID-19 ditemukan saat ini sudah mengalami mutasi beberapa kali dan tingkat penyebaran juga semakin mengganas. Virus COVID-19 sangat berbahaya karena penularannya yang sangat cepat dari satu orang ke orang lainnya. Kebanyakan orang tertular langsung akibat menghirup percikan batuk atau nafas orang sakit. Orang juga bisa tertular virus karena menyentuh permukaan benda yang tercemar, percikan batuk atau nafas orang sakit. Para ahli mengatakan virus corona dapat hidup di permukaan benda selama beberapa jam sampai beberapa hari. Cara untuk menghindari membentengi diri dari COVID-19 adalah: A. Sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir minimal 20 detik. B. Mengurangi kontak langsung, menjaga jarak antar satu dan lainnya, social distancing dan physical distancing. C. Gunakan masker dengan benar dan membuangnya secara benar pula. D. Menerapkan perilaku hidup sehat dengan cara makan makanan yang sehat dan bergizi, berolahraga dan istirahat yang cukup. Berikutnya saya akan menampilkan hasil pengamatan yang saya terhadap data sebaran positif dan kematian akibat COVID-19 di 2 provinsi yang saya pilih.
yaitu Kalimantan Barat dan DKI Jakarta berdasarkan data yang saya peroleh selama 7 hari dari tanggal 1 Mei ke 7 Mei sampai 7 Mei 2021 dapat saya sampaikan jika selama 7 hari kasus positif di Kalbar cenderung mengalami kenaikan di 4 hari terakhirnya. Sedangkan di Provinsi DKI Jakarta kasus positif mendapatkan angka yang turun dan naik dalam kasus seminggu. Untuk angka kematian tertinggi yang tercatat adalah sebanyak 5 orang di Provinsi Kalbar dan 21 orang di Provinsi DKI Jakarta. Di tanggal 6 Mei, pada tanggal 4 Mei tercatat kasus lonjakan tertinggi di Kalbar, sedangkan di Provinsi DKI Jakarta tercatat kasus lonjakan tertinggi pada tanggal 5 Mei. Demikian hasil yang bisa saya sampaikan untuk data sebaran COVID-19 di 2 provinsi tersebut. Pendidikan adalah pendidikan pembelajaran pengetahuan, keterampilan atau kebiasaan sekelompok yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan atau penelitian. Kita mengenal pendidikan melalui cara formal, yaitu sekolah, maupun non formal seperti kasus atau homeschooling. Di masa pandemi seperti ini, pendidikan terpaksa harus berubah menyesuaikan situasi yang terjadi saat ini. Berikut saya akan menjelaskan perbedaan pendidikan di masa sebelum dan sesudah pandemi. Sebelum pandemi, kita sering mendapatkan pendidikan melalui sekolah, di mana setiap hari kita harus hadir di sekolah dan mendapatkan pengajaran dari guru secara tatap muka. Durasinya juga agak lama, yaitu 6-7 jam per harinya. Pemberian tugas dari guru yang kita kerjakan setelah penjelasan guru, PR juga tidak ada. Semenjak pandemi yang mengharuskan kita belajar dari rumah, semua cara pembelajaran secara tatap muka dialihkan menjadi penggunaan media berupa Zoom ataupun Google Classroom. Anak-anak belajar secara online. Materi pembelajaran dikirim dan secara tidak langsung. Anak-anak harus mandiri untuk mengerti dan mencoba mengerjakan tugas dengan bantuan orang tua di rumah. Berikut akan saya sampaikan beberapa kelebihan dan kekurangan pendidikan di masa pandemi ini. Menurut saya, kelebihan dari pendidikan di masa pandemi ini adalah: 1. Murid bisa mandiri dan disiplin mengerjakan tugasnya. Jika ada hal yang tidak bisa dimengerti, bisa mencari bantuan dari orang tua, saudara atau bahkan lewat Google. 2. Selain itu, pembelajaran terasa santai karena tidak lama seperti di sekolah normal. Kelemahan pendidikan di masa pandemi ada antara lain: 1. Terkendalanya jaringan internet ketika pembelajaran online. Hal ini dapat mengganggu konsentrasi dan menyebabkan hilangnya keinginan untuk belajar. 2. Meskipun sewaktu pembelajaran online masih bisa bertanya kepada guru jika tidak mengerti, namun saya merasa lebih enak ketika belajar tatap muka bersama guru dan teman-teman. Budaya adalah hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Budaya secara tidak disadari akan berkembang dari satu waktu ke waktu menyesuaikan keadaan dan situasi di sekitar kita. Adapun budaya baru turut muncul di masa pandemi. Masa pandemi yang bisa saya amati adalah hampir tidak adanya lagi budaya
budaya bersalaman tangan seperti biasanya. Alasannya karena untuk menjaga jarak dan fisik sesama budaya baru lainnya yang memakai masker untuk mencegah penularan virus. Dahulu hampir tidak ada yang memakai masker kecuali petugas kesehatan. Di masa pandemi ini, jika tidak memakai masker, maka bisa dikenakan sanksi. Kelebihan dari budaya baru di masa pandemi antara lain: 1. Mengurangi tingkat penularan virus melalui physical dan social distancing berupa menjaga bersalaman tangan dan menggantinya dengan mengatupkan tangan di depan dada sebagai tanda salam. Kita lebih waspada terhadap orang-orang di sekitar kita dan mungkin saja berpotensi menyebarkan virus. Kekurangan dari budaya baru dan di masa pandemi antara lain: 1. Sesama di sekitar kita yang merasa terpojokkan ketika ada yang batuk maupun demam karena tidak mau dianggap sebagai penyebar virus atau penyakit. 2. Sesama penderita dikucilkan dari lingkungan karena telah terinfeksi sakit COVID. Dampak sosial adalah sebuah bentuk akibat atau pengaruh yang terjadi karena ada sesatunya hal. Pengaruh yang dimaksud adalah akibat yang terjadi pada masyarakat, baik karena satu kejadian itu mempengaruhi masyarakat atau hal lainnya dalam masyarakat. Dampak sosial positif yang terjadi selama masa pandemi adalah: 1. Hubungan di dalam keluarga menjadi lebih dekat karena banyak waktu dihabiskan di rumah dengan anggota keluarga. Dampak sosial negatif yang terjadi pada masa pandemi adalah: 1. Kesulitan untuk berinteraksi dengan orang lain karena adanya antara social distancing. 2. Kehilangannya kepercayaan karena antar satu dengan lainnya bisa timbul rasa curiga sebagai penyebar virus. 3. Meningkatnya angka kriminalitas dikarenakan banyaknya orang yang menjadi pengaruhan. Dampak sosial ekonomi adalah akibat atau pengaruh yang tidak di bidang ekonomi. COVID-19 telah mengancam perekonomian secara negara-negara di dunia akibat sangat buruk di masa awal karena berimbas pada semua lapisan masyarakat. Dampak sosial positif di bidang ekonomi antara lain: 1. Pengeluaran berkurang sehingga lebih hemat karena aktivitas dilakukan di rumah saja. 2. Aktivitas online seperti platform media sosial hiburan mengalami penaikan keuntungan dikarenakan banyaknya orang yang mengaksesnya. Dampak sosial negatif di bidang ekonomi antara lain: 1. Tersendatnya kebutuhan primer atau kebutuhan pokok di masa awal pandemi karena berkurangnya daya beli akibat adanya PHK. Perekonomian masyarakat di sektor pariwisata menurun drastis karena ada banyaknya larangan berpergian sehingga ada lapisan masyarakat yang benar-benar kehilangan mata pencahariannya. Seperti yang sudah kita ketahui, di masa pandemi ini sangat penting bagi kita untuk bisa menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Dengan kesehatan dan baik dan kita akan terhindar dari penyakit COVID maupun dari penyakit lainnya. Di masa pandemi ini, ketika semua yang lebih banyak menghabiskan waktu di rumah dan jarang melakukan aktivitas fisik, baiknya kita sedikit melakukan aktivitas olahraga agar tetap bugar.
Adapun aktivitas olahraga yang saya pilih adalah senam kebugaran. Dengan melakukan senam kebugaran, semua anggota badan dapat digerakkan dengan iringan musik sehingga kita bisa lebih bersemangat dalam menggerakkan anggota tubuh. Adapun manfaat yang diperoleh dengan melakukan gerakan senam kebugaran yaitu tubuh lebih segar, tubuh tidak merasa kaku karena semua anggota badan dapat digerakkan dapat menjaga berat badan agar tetap seimbang, menguatkan tulang otot dan persendian sehingga dapat digunakan dengan baik. As we all have known about COVID-19, this pandemic has brought us a lot of things, either good or bad things about it. There are a lot of changes that happen in all sectors of human in the world. From all the information that I have shared before, I would like all of us to take care of ourselves and to be able to go through this pandemic years ahead. Although pandemic has brought us a lot of changes in our daily life, I believe that all of us have learned something new that we need to do. We can start from ourselves, make a small step ahead for a better future. Fighting together to stop the cycle of COVID-19. That's all the information that I can share to all of you. I do hope that this information will be useful and we all can go through this pandemic year safely. Thank you for your attention and may God bless you all. Let me close this presentation with a prayer. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapak, terima kasih atas bimbingan-Mu sehingga tugas proyek ini bisa diselesaikan dengan baik. Semoga tugas yang telah diberikan semoga tugas yang telah diselesaikan bisa menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi orang lain juga. Berikanlah kerendahan hati kepadaku atas berkat dan rahmat yang telah kuterima baik dalam situasi baik maupun kurang baik. Berikanlah juga kesetiaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dari orang tua maupun guru sehingga apapun yang saya perbuat dapat dipertanggungjawabkan dengan baik kepada Tuhan dan membuat diriku semakin dewasa. Ya Bapa, bersyukur atas berkat yang telah kuterima dalam melaksanakan proyek ini. Dan ampun, semoga ini semua dapat dipergunakan untuk memuliakan Allah Tritunggal Maha Kudus. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.